Halo, Halo Asra, Iya, hai. Sarah. halo, halo, halo Teddy, halo Messi. Sorry Hai, ya, apa kabar ini? Baik-baik. baik. Seneng Gimana? banget Baik. kita ngeliat Asra lagi. Udah lama gak ketemu ya. Iya, sejak ke kios waktu itu, ke kios, ke pos bookshop ya, udah tahun berapa itu sebelum pandemi itu? Iya. Iya, Belum gondrong, Mas Ram. Mm-mm. Iya nih, karena awalnya nggak berani cukur rambut karena pandemi, akhirnya keterusan. Ya udah sekalian aja deh. iya. Masih di sana nih. Enggak, ini di rumah. Ini di rumah nih. Oh di rumah. Tadi Kok sepintas mirip ya? Ya selera kurang lebih. Selera yang di rumah, berarti emang selera pribadi ya di Posanta diaplikasikan ya. Iya, Iya. Hari ini lagi nggak, Eh, besok kami besok piketnya sama piketnya. Minggu. oh besok baru oke. Saya juga tadi kepinginnya live dari kios, terus cuma jalanan macet banget. Udahlah Hmm. di rumah aja deh. Iya. Apakah gimana pos bookshop udah berapa banyak kucing yang sering datang ke sana sekarang? Ada yang sama ini, ada yang baru, ada yang lahir-lahir Mm-mm. keluarga baru, ada yang udah hilang juga, ya. Jadi Iya, datang dan pergi. bedanya kan memang Datangan pergi ya. pandemi kami kebuka kan. Jadi nggak ada pintunya. Mm-mm. Banyak banget. Mm-mm. Nah, kami memang renovasi dengan nambahin pintu ketika pandemi terjadi supaya bisa berkegiatan dari situ. Jadi sekarang berkurang kucing-kucingnya sekarang masuk kalau nyelinap gitu. Kalau ada yang buka terus ada yang Oh, suka. kok Jelina, paling luka. Nah, yang itu suka Ya. banget namanya Irang. Dia kalau ketemu Teddy udah I- next. Kayak cuma nyari Teddy aja. Namanya Irang. namanya Ireng. Mm-mm. Ireng hitam berarti ya. Iya, Ya. itu. Kita juga, di kios juga ada udah banyak kucing nih, nggak banyak sih, ada beberapa. Akhirnya satu jadi warga tetap, Oh iya. dia sering datang malam-malam, terus Mm-mm. sering ngasih sesembahan. Oh, apa Tahu sesembahannya? kan maksudnya sesembahan? Sesembahan itu biasa tikus. Iya. Jadi taruh di pintu depan. Jadi kalau yang datang pagi lihat apaan sih ini gitu. Pasti dibersihin dulu. Itu pasti kalau di pos bookshop kerjaannya Teddy yang bersih-bersihin kayak gitu ya, bukan kerjaan Messi ya. Ada medical order. Betul, aku Dia alergi. alergi soalnya. Senang kalau ngobrol sama teman yang sesama pengelola toko buku, cerita-cerita tentang bahwa mengelola toko buku artinya juga bersihin kotoran kucing gitu. Kan gak banyak, Iya, tapi sesama yang ngelola toko buku tahu memang rasanya hal-hal seperti ini. iya, hal-hal yang nggak pernah nyangka akan ada pengunjung tetap, maksudnya kayak kucing gitu gitu ya. Ngomong, kita ini lancar kan, ini koneksinya ya? Suaranya Oke, Asra, kami juga kayaknya. lancar, oke. Siap. Ada Ya, Mbak Reda juga tuh. Halo, Say Mbak hi Reda. tadi. Mana nama? serem banget. Eh, ini kalau gue baca-baca atau nonton di beberapa wawancara, sempat dibilang kan sama Messi sama Teddy, kalau apa bukan di wawancara kali ya, di blog dibilang tulisannya itu postbook shop itu dulu awalnya eksperimen 1 tahun. Hmm. Mm-mm. Terus akhirnya udah berapa tahun sekarang? 7 tahun berarti ya, dari 2014. Nah, ya. Itu apa yang membuat dari awalnya eksperimen 1 tahun akhirnya jadi berkembang menjadi 7 tahun ya, tetap jadi dari 1 kios menjadi berapa kios sekarang kalau pos Di, shop udah 6 ya, kan satu satu kios itu kurangnya 2 kali 2, awal 2 kali 2, kios. Kalau sekarang hitungannya 6 berarti ya, 6 kios. 6 ya, Ya, dulu oke. tuh memang sih awal tuh 1 tahun aja karena ya takut berkomitmen gitu kan. Kalau dari awal udah bilang mau lama-lama gitu, Kami nggak akan mulai. punya komitmen jangka panjang gitu. Jadi Ya, tahun dulu deh gitu. Jadi nggak berani berkomitmen panjang, tapi ternyata sesudah setahun, bahkan jauh sebelum itu ya 6 bulanan gitu, kami udah tahu sih akan akan menjadi pekerjaan jangka panjang, urusan panjang lah ini gitu. Iya, iya. Iya. nggak terasa udah 7,5 ya sekarang.
7,5 ya. Berarti awal awal pertama kali buka bulan apa? 2014. Agustus Juli ya. Juli ya, Agustus, Juli. Ya. 2014. Kalau kios pertama kali resmi buka buat publik itu 1 Mei 2018. Wes. Cuma Itu kita ah, sengaja tuh ngambil tanggalnya. enggak sih, enggak sengaja. Nggak sengaja. Bener-bener enggak sengaja. Jadi awalnya kita mau udah siap-siap terus mau buka diundur. So udah kita buat acara deh, kayak kita mulai buka, cuma nggak kita umumin tuh mulai bulan April. Terus kita kayak oh ini udah siap nih, udahlah. Terus pas banget tanggal 1, oh ya udah tanggal 1 aja lah, apa. Nggak sengaja aja gitu. Kalau kami itu Jadi ceritanya nggak sengaja. Messi yang sengaja. Jadi 31 Juli itu kan ternyata ulang tahunnya Harry Potter. Jadi kalau misalkan oh dia buka karena ulang tahun Harry Potter, gue nggak mau tuh karena gue nggak suka-suka amat. tapi gue taunya Aku ya kasih udah. taunya ketika udah 2 kali ulang tahun baru ngasih tahu Teddy. Jadi berarti Messi nggak sabar nungguin reuni 20 tahun yang Harry Potter dong di HBO apa di HBO di mana ya lupa nih. kita punya malah Iya. enggak. Iya kalau oh ya selamat ya udah buka kembali Selamat offline. juga. Ya makasih juga, kita juga kemarin kayak pas ngeliat salah satu yang buat kita juga yaudah buka juga, berani juga akhirnya ngeliat kalian buka juga gitu. Sebenarnya kita udah awal udah agak lama niatnya gitu, cuma belum aja gitu. Sama sih kami juga Pas lama. Ya. 6 Oktober ya kemarin kios ya buka. 6 November. 6 November ya. Nah, kalau kalau kalian 31 Oktober pas Halloween ya. Iya. 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 Itu sengaja. Sebenarnya nggak sengaja banget sih. Jadi kami memang dari awal tahu bahwa ketika menyadari bahwa pandeminya bakal lama, kami tahu bahwa kayaknya hari-hari pos yang dulu tuh nggak bisa diulang lagi persis sama. Jadi kan dulu kalau pos berkegiatan, kami tuh sering banget bikin acara, terus minjem kursi dari tetangga kami yang warung mie misalnya, terus orang duduk dempet-dempetan karena tempatnya kecil gitu. Jadi ketika tahu pandeminya akan lama, kami tahu salah satu hal pertama yang kami lakukan adalah harus renovasi. Jadi kami mikirin rencana untuk buka lagi tuh dari tahun lalu sebetulnya. Dari bulan Desember kami mulai renovasi dengan tujuan ya kalau belum bisa buka, paling nggak kita bisa berkegiatan dari pos gitu. Jadi Januari kemarin akhirnya kami bisa berkegiatan dari pos setelah renovasinya selesai. Terus sejak itu kami tahu kalau mau buka lagi memang orang harus vaksin, ada beberapa proses dan lain-lain. Jadi ketika akhirnya semuanya terpenuhi, kok ternyata nyambungnya sama Halloween ya. Ya udah sekalian aja gitu. Karena kami juga senang dandan-dandan kalau Halloween karena ya biar menyenangkan aja lah, kita dress up seperti karakter di buku gitu. Jadi Annie jadi Carmilla, aku jadi cover buku Heaven dan kami pinjemin kayak Teddy mau jadi Babs gitu. Iya, gue ngeliat tuh post itu dan itu yang gue seneng dari post book shop adalah posting kalian kayak yang gitu-gitu yang ada hubungan dengan buku juga menghibur, terus video-videonya juga menghibur gitu. Itu yang buat biasanya siapa sih? Ada banyak video-video Teddy, kadang-kadang Sinta barengan. Aku biasanya request aja kalau bikin video. Aku ya. Iya kita kios belum nih, perlu belajar nih dari kalian cara buat video sama Reels. Ya, kalau kios yang kami suka banget selalu berkegiatan dan dengan banyak komunitas kan. Bahkan ketika pandemi parahnya PPKM pertama, semua orang masih bingung gimana. Salah satu hal yang kami senang adalah ngelihat kios sigap gitu, tetap apa ya, nyawa komunitasnya tetap ada gitu lewat berbagai acara-acara yang dilakukan. Kami tuh tahu Instagram live bisa berdua gini gara-gara kios tuh. Iya. Bisa gitu. Oh ya? Hari Qatar kalau nggak salah tuh, waktu awal-awal kan. Ya, jadi bisa gini gitu, tahu dari kios tuh. Iya. Untung di kios tuh ada yang anak muda juga, jadi dia ngajari juga tuh, kasih tahu kalau dulu awal-awal tuh Instagram tuh bisain loh, kayak bisa ngasih posternya gitu. Jadi backgroundnya kita ganti, depannya kita ganti, ini wajahnya kita ganti dengan poster misalnya, bisa. Kalau nggak bisa lagi, jadi
ada mereka-mereka yang ngasih tahu. Terus juga awal-awal juga kita sebenarnya kagok juga sih awal pandemi itu Instagram Live tuh, aduh bingung ya gitu kayak. Tapi lama-lama akhirnya kebiasa kan. Itu pandemi banyak mengajari banyak hal lah sih buat kita semua. Kalau buat post bookshop sendiri apa aja yang udah kalian pelajari selama pandemi ini nih, hal-hal baru lah gitu. Yang paling baru tentu jualan online ya, Asra. Sama dong. Banget dulu nggak kalau online tuh tak perlu itu mesti ngirim email gitu kan. Nah, Ya, inget. kami ingat banget tuh tanggalnya itu 16 Maret 2020 tuh waktu kami bikin pengumuman tutup sementara gitu. Jadi terus tiap beberapa hari sekali tuh ke toko bawain buku pulang gitu. Nah, terus jadilah jualan online dari DM awalnya. Nah, terus kami ingat mulai taruh Tokopedia itu bulan September saat 2020. ya. Jadi dulu tuh kan ini sementara banget gitu kan online. Tapi setelah beberapa bulan kita bersama tahu bahwa ini bakalan lama nih urusannya gitu. Jadi online mesti dibuat gitu kan. Nah, tapi gara-gara pandemi ini jadi tahu juga bahwa kayaknya toko buku memang mau tidak mau ke depan selain toko buku fisik juga gimana sih kita mempertahankan presence online, jualan online-nya juga, karena ternyata kalau dulu kan toko buku fisik doang yang datang ya anak-anak di sekitaran Jakarta. Betul. Atau weekend baru dari Depok atau apa gitu kan. Nah, terus pas pandemi ini jadinya lumayan jadi banyak berteman juga dengan yang di luar Jakarta gitu. Ya, kami senang banget ya Papua, ke Sulawesi misalnya, ke banyak teman-teman yang nggak akan bisa menjangkau pos kalau nggak kebetulan lagi main ke Jakarta kan. Jadi baru nyadar banget gitu ya ketika pandemi bahwa ternyata berkegiatan online itu juga penting untuk ini ya, pemerataan akses mungkin atau untuk teman-teman yang nggak ada di sekitaran doang gitu. Dan kalau dulu kan kami bikin toko buku fisik karena senang dengan interaksinya kan. Nah, kalau online itu dulu kami pikir tuh kayak jualan banget aja gitu kan. Nggak terlalu senang tuh, tapi ternyata waktu tahu bahwa nggak juga sih gitu. Banyak interaksi yang lumayan personal sih kan, misalkan orang di DM nanya, kadang email panjang-panjang gitu kan. Yang lucu-lucu sih minta dikarangin pesen atau nulisin pesen orang tuh kan manis juga ya, kita nulisin ada murid ke gurunya, terus ada yang cari guru ngasih hadiah ke muridnya yang paling bagus nulis esai, terharu banget sih gitu ya untuk mereka. Terus atau yang ini apa, ada di Ambon tuh dia milihin buku buat jadi mahar pernikahan gitu, jadi kan jadi dan ternyata berinteraksi di penjualan online itu bisa juga sih tetap punya hubungan-hubungan yang personal gitu ya. Nah, itu yang baru tahu dan senang temukan selama berkegiatan online ini gitu. Dan kalau aku yang kayak tadi aku cerita ke Asra ya, kami belajar juga bahwa ya dunia memang berubah dan konsep pos juga mungkin harus berubah mengikuti kenyataan baru. Jadi keputusan buat renov itu ya nggak terlalu gampang dibikin awalnya, karena kami masih sempat lah berapa bulan pertama berpikir pengen bisa balik lagi ke pasar kalau situasi sudah aman, diskusi kayak dulu lagi. Tapi kalau berpegang sama itu kayaknya susah kan, memang nggak bisa buka sama sekali gitu. Jadi keputusan untuk merenovasi dan menutup tokonya gitu, itu juga bukan keputusan yang gampang, tapi keputusan yang benar ternyata ya, sehingga kami jadi bisa punya ruang aman bagi Sinta, bagi Annie, bagi kami untuk berkegiatan. Dan sekarang untuk teman-teman yang datang juga, karena kami jadi bisa membatasi orang yang masuk kan. Kalau nggak ada pintunya kami nggak gitu. Iya. Masang tembok itu sedih juga sih, Sra. Jadi kayak ini kayak di end of an era gitu loh. Jadi dulu pos itu sampai bleber terbuka gitu. Ya. Dan kayak orang bebas banget masuk gitu. Jadi pas masang tembok itu sama tukangnya itu ya sedih juga sih rasanya, cuman kayak ya sama Pak Budi bukan? Sama Pak Budi juga bukan? Sama hafal dia sama Pak Budi. Iya. Kan tadi pernah ngasih Pak Budi untuk buat apa? Meja-meja gitu ya, dia bisa buat meja-meja kan ya? Kalau yang atau kabinet apa? Itu lain ya? tetangga juga. Oh, oke, tetangga.
kalau Pak Budi tukang-tukang tuh dia apa nembok, pasang kaca tuh dia tuh jago tuh. Oke, oke, siap. Emang sama seperti kios juga sih kami. Kok kami Tokopedia tuh langsung bulan April langsung mulai. Untung ada berapa orang jadi kerja kami shift gitu gantian. Kan bukunya judul buku banyak kan ya. Untung udah difoto, sebagian besar udah difoto. Jadi tinggal contek copy paste aja captionnya, tapi kerja gantian tuh. Misalnya hari ini dia dari nomor berapa sampai nomor berapa. Besok orang lain nomor berapa nomor berapa. Jadi lumayan cepet, jam 2 minggu selesai nggak salah. Tiap hari dikejar. Ya. Sehari dua orang selama 8 jam. Jadi lumayan. Kalian berapa lama proses masukin buku itu ke Tokopedia? Kami Ingat jauh masih lebih ingat ya? pelan-pelan. Awalnya taruh buku postpress aja gitu, terus diam dulu berapa lama. Uh, Ya, waktu pandemi awal-awal tuh effectively kami ngerjain semua dari rumah kan, aku sama Teddy. ya, Jadi nya di rumah ya, yang muat di ini aja shelf belakang yang kelihatan di sini gitu. Iya sama di Iya, di kamar tuh penuh tuh. ya, iya. Dan ya. ketika kami beneran guys, Annie sama Sinta main ke apartemen, kami bilang bantuin kita inventory ya, terus kita bikin listnya bareng-bareng. Ya, mulai Oke. kerjanya dari itu ada inventory-nya, ada listnya, itu satu weekend sendiri ngerjainnya. Habis itu dikerjain jarak jauh barengan sama Annie sama Sinta dan kami lihat-lihat itu. Cuma ini memang bukan kerjaan gampang sih ya mendigitize hal ketika di awal gitu tuh PR banget. Tapi ketika udah Ya, selesai lega sih memang ya. kerja. Iya, enak. Kalau kios Kalau apa? buka kemarin, Kalau kios kenapa? pengalaman mulai buka ini rasanya gimana tuh? Siapa orang pertama yang datang? Kayak sebulan nggak datang, lagi ada urusan. Jadi cuma hari kedua, hari pertama datang siapa ya? Tapi belum terlalu banyak sih. Mungkin belum tahu banyak yang tahu. Jadi datang cuma nggak sampai nongkrong, cuma beli kopi, lihat buku, beli cookies, udah pergi. Kebanyakan kayak gitu. Ya, 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 ya. Belum sampai nongkrong. Ada beberapa yang selalu sering nongkrong tahu datang, ya, tapi dia karena dari dulu memang nongkrongnya di luar, di daerah luar, ya udah dia nongkrong di luar gitu. Oke, oke. Lebih Jadi kan kalau Sabtu Minggu lebih aman. Sabtu Minggu kan memang kalau kanan kiri kita kan nggak ada yang buka tuh, kantor semua tutup. Jadi area depan tuh bisa dipakai buat naruh meja sama kursi gitu, aman. Nggak ada mobil atau motor yang parkir, enak jadinya. Makanya kemarin ya udah kita buka Sabtu Minggu dulu, udah lebih enak kayaknya. Terus pelan-pelan sama kayak kalian juga kan, pelan-pelan dulu lihat gimana situasinya. Kalau jadi sambil belajar ngelihat apa nih yang kita kurang nih pas buka ini, kan kaget kan ya, udah setahun lebih, hampir 2 tahun loh, 1,5 tahun lebih gitu nggak Iya. buka, tiba-tiba datang orang, Iya, pasti kagok kan. berasa banget. Hmm. Iya. Kalau dari kalian kagoknya gimana tuh pertama kali datang, orang berapa banyak datang? Pasti ramai sih kalau dari Instagram postingnya. Jadi yang pertama itu orang datang tuh sebenarnya sebelum buka sih. Jadi pas kami lagi beres-beres gitu ada yang Hah? datang atas angka kayaknya dikiranya udah buka. Ya udah boleh gitu kan. Terus jadinya ngobrol gitu kan. Terus dia beli buku, gila rasanya senang banget kayak baru pertama buka terus ada yang belanja gitu loh. Jadi kayak senang Iya. banget. Terus Sabtu Minggu tuh sekarang lumayan rame sih. Jadi ini pengalaman pertama juga di toko buku ada bouncer gitu. Jadi gue sama Messi itu Oh yang ya? yang jadi gue sama Messi kan di dalam tak batasin tujuh orang kan. Udah sama tim kami. Iya. Ya. Jadi ya di luar kalau ada yang datang ngasih kursi dulu gitu di lorong-lorong. Jadi ngasih tahu ntar ya kalau ada yang udah keluar baru bisa masuk gitu. Atau nawarin kalau ada buku yang mau udah ditaksir pengen liatin, kasih tahu ya, aku bisa bawain keluar buat dilihat sambil nunggu gitu. Iya. Iya. Tapi orang-orang baik-baik sih emang ya. Jadi kayak oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi pada diam atau main-main dulu keliling pasar gitu kalau pas lagi penuh. Jadi ya senang sih. Iya, kagoknya paling ini ya, kan kita diajari menjaga jarak kan selama pandemi. Mm-mm. Bagaimanapun pasar nggak terlalu besar, jarak yang biasanya aku punya sama orang lain dan ketika ada orang memang berbeda gitu ya. Jadi aku mesti menyesuaikan Iya. lagi bahwa ada orang di perimeter yang lebih dekat daripada yang aku biasakan gitu. Cuma ya seperti yang tadi bilang, orang-orang yang ke pos menyenangkan, senang sama buku, ngobrol. Jadi
aku sekarang sih udah biasa lagi ya. Mm-mm. Mungkin weekend pertama aku agak kagok gitu. Cuma kalau sekarang udah lebih biasa dan justru seneng karena ya ampun udah lama banget ya nggak ketemu sama orang dan ngomongin buku gitu. Selain teman-teman Ya, sendiri, ya jadi rasanya kayak warga kota lagi gitu, nggak terlalu terasing dari kota sendiri lagi. Iya Kan sih. itu yang bikin aku sama Teddy juga pingin banget meneruskan pos gitu ya, karena kami ngerasa jadi warga kota kan. Jadi bagian dari tempat yang lebih hidup, bisa ketemu sama orang asing karena punya kegemaran yang sama gitu. Jadi itu perasaan yang kami dapatkan lagi sesudah buka dan senang banget sih teringat lagi alasan buka pos gitu Iya. di awal-awal. ya. Awal buka pos untuk sebagai kalau gue baca di websitenya sebagai ruang dialog ya. Em, Nah, ya sebetulnya kadang ruang dialog keren ya. Maksudnya sih teman ngobrol, nyari teman ngobrol Teman gitu. ngobrol. jadi Oh, ini kalau sederhana gitu. alasannya tuh sama sekali nggak heroik gitu loh, Sera. Jadi kayak sebetulnya Iya. lebih Ah, nyari, kan di 2013 itu gue juga sama Messi itu memikirkan lagi kan, tinggal udah menetap kami mau hidupnya di Jakarta gitu kan. Jadi em, eh, bikin dari mana? Dari Belanda. enggak Aku yang dari dia dari Belanda, Belanda saya kan, terus sekolah. kemudian ini ya sempat sempat dilema lah di mana sih kita mau berbase gitu kan. Nah, terus salah satu alasan kenapa mungkin kita suka dengan kota ini juga buat buat kami gitu kan, kalau ada ya mungkin bikin toko buku dan segala macam. Jadi ya alasannya buat buat kami merasa kota ini tuh rada masuk akal lah gitu. Jadi Kenapa sih toko buku nggak misalnya co-working space atau sanggar apa gitu, sanggar tari atau apalah gitu. Kenapa toko buku selain kalian selain senang baca buku ya. Cuma apa iya, yang kalian lihat dari sebuah toko buku ini, apa sih yang bisa ditawarin ke orang-orang gitu? sebetulnya awalnya Asra itu pos di 6 bulan pertama itu kan nggak toko buku doang. Jadi waktu itu Hmm. bang apa space yang bisa dipakai buat macam-macam lah. Ada yang waktu itu ngobrolin Hmm. musik, Ada yang terus ada yang pameran. pameran skate, ada yang apa bikin garage sale gitu. Jadi boleh aja buat ngapain gitu. Makanya namanya pos Ya. ronda kan. Jadi pos orang bisa datang Pos, oh, hang out oke. Terus ya tapi kita juga bikin toko buku sebulan sekali. sekalinya. Dan ternyata sesudah berjalan, itu yang kami paling suka ya. Interaksi yang terjadi ketika kami lagi jadi toko buku, obrolan yang muncul sama orang-orang yang datang, dan kami ngerasa memang ternyata kalau buku dan orangnya kayak kami gitu cocok gitu ya sama yang datang, bisa jadi beneran ada interaksi, ada ruang-ruang buat ngobrol gitu. Lebih daripada Ya. ketika kami jadi pos tadi gitu ya, pos untuk orang-orang datang dan berkreasi. Waktu itu kami jadi host, kami belajar banyak, tapi yang paling kami nikmati adalah ketika kami lagi jadi toko buku gitu. Jadi sesudah itu kami memang memutuskan ya udah memang kami mau lanjutin pos tapi kita jadi toko buku ya gitu. Setelah 6 bulan Oke. tuh cuman Setelah buku. 6 bulan ya. Iya. Awal-awal memutuskan, akhirnya ketika memutuskan jadi toko buku, eh, buku apa aja yang ingin kalian masukkan, terus bagaimana caranya tuh, kan udah kenal para penerbit belum saat itu? Jadi Udah tapi dikit banget. dikit. Jadi Belum. waktu pertama memang kami kan waktu itu orang jualan buku online juga belum banyak-banyak amat ya. Jadi Hmm. pengen untuk menyediakan buku dari penerbit independen. Jadi awal yang kami kenal itu cuman penerbit Banana tuh, Mas Yusi, karena kami kenal Oh, gitu. Mas Yusi, oke. Eh, Ya. Terus dari Yusi kami tahu beberapa Margin kontak Kiri, penerbit, jadi kenalan Kata Bergerak. sama Roni gitu. Jadi itu sih yang pertama gitu. Nah dari sana berkembang-kembang lah. Terus juga mikirin kan kami juga suka buku-buku apa terbitan luar gitu. Jadi mulai nyari dikit-dikit dulu dari luar di mana ya nyari-nyarinya gitu. Jadi memang awal nggak banyak kenal sih, tapi ya bersama waktu jadi lebih banyak kenal. Dan bagusnya sih anak-anak di perbukuan tuh baik-baik banget sih. Jadi Ya. mau berbagi referensi orang, kontak-kontak dan lain-lain, mau bikin Ya. acara di post, bikin launching buku padahal kecil banget gitu, tapi mau gitu bikin kelas nulis cuma-cuma waktu itu kan. Ya, Ya. di Aristanti waktu itu ya. Mm, Bikin acara pasar tentang penulisan perjalanan. Itu pertama kali kami bikin kelas. Iya. Oke. baik-baik sih orang-orangnya, jadi
Ya, sama sama seperti kios, kami juga banyak dibantu sama Budi Warsito dari Keneruku. Hmm. Karena emang udah kenal lama kan, terus pas mau buka kios, terus dia langsung ngasih nih daftar penerbit, nomor telepon sama email mereka, hubungin aja gitu. Oh, Budi dan Rani Hmm. juga bantuin kami banget tuh di Iya, awal benar. yang ngajarin soal Hmm. inventory, Itu terus Rani. pakai Iya, pakai Mbak apa Rani. softwarenya apa gitu loh buat inventory itu Rani tuh yang ngasih tutor. Ngajarin Oh, ada ya. logikanya. Iya, baik banget sih memang ya. Iya. Makanya kita juga sekarang salah satu kopi beans beans yang kita pakai itu dari Kineruku, Kina kopi ya. Apa sih namanya? Aku lupa sih. Kopi Ruku. Iya, Kopi Ruku. Yoi. Nah, nanti balik lagi ke yang tadi jualan Tokopedia, lupa tadi nanya. Kalau dari segi antusiasme atau penjualan jadi makin meningkat nggak selama pandemi gara-gara ada penjualan lewat online? Iya sih, Iya. di awal kan sempat agak slow sedikit gitu ya, tapi cuman seminggu Hmm. sebulan waktu waktu itu kan pada rame itu tagar yang apa di rumah aja itu kan kita Iya. itu. Jadi waktu itu naik sih penjualannya gitu. Dan terus perlahan-lahan sempat di Juli ya waktu waktu agak adalah sempat turun sedikit terus kemudian naik lagi. Terus kalau sekarang sih general penjualan baik ya. Terbantu di online dan juga ya fisik juga mulai gitu. Jadi kalau penjualan sih nggak terlalu banyak masalah sih, karena jadinya buka online kan, jadi orang lebih Iya. lebih jauh-jauh bisa dilayani gitu. Kalau kios Iya. gimana? Setelah jualan online pengalamannya? Kios kios isi penjualan online tuh membantu kami banget sebenarnya. Iya. Sangat membantu. Jadi kami bisa bernafas lumayan panjang gitu. Maksudnya emang eh, apa ya, tutup kan, sama kali tutup ya udah, terus mau jual kopi, coba jual kopi nggak terlalu juga gitu, saingan banyak gitu, tapi kamu mungkin karena kios jual bukunya yang sosial sospol dan filsafat itu nggak banyak yang jual di Jakarta ya, Hmm. jadi akhirnya orang mulai notice gitu ya, jadi akhirnya mulai banyak tuh gitu tuh Tapi yang kita ya gede-gede tuh yang agak sulit ya, penerbit besar atau toko buku gede. Tapi kalau yang kecil-kecil in general memang hidup sih, Berkembang malah sih kayaknya. berkembang gitu di pandemi ini. Iya, kemarin ya kita juga kaget sih, maksudnya sejak awal pandemi, ya benar sih kata Teddy tadi, awal-awal tuh sempat sepi, cuma habis itu mulai bulan apa tuh ya, rame naik, maksudnya enggak, yang beli buku tuh selalu ada aja, selalu banyak, dan kita juga bingung, orang ini kan harus, bukannya kita kita lagi masuk masa resesi ya, cuma kok penjualan buku kayaknya aman-aman aja. Eh, Tapi ya sih yang dan kecil itu memang survive dan malah agak berkembang ya. Kalau yang Peluangnya. yang toko buku gede-gede tuh kalau kami cari-cari info gitu memang agak bermasalah gitu loh di awal karena nggak memang masalah. ya Sewa juga ya, soalnya sewanya lebih sewa mahal. lebih mahal, terus memang target Ya, bayar karyawannya banyak banget gitu Iya, kan. fixed cost-nya lebih gede. Jadi memang terdampak gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil hidup, teman-teman di ya, Jogja gitu juga pada hidup lah ininya kan kalau dengar-dengar dari ngobrol gitu. ya, ya. Ya banyak kok orang kayak di Jogja, terus banyak, maksudnya saya sempat ngobrol beberapa sama penerbit di Jogja sama di Jakarta sekitarnya, mereka mensiasati dengan tidak terlalu, awal-awalnya sih tidak menerbitkan buku secara banyak, maksudnya judulnya nggak terlalu banyak awal-awalnya. Jadi ditahan dulu gitu, tahan, baru akhir-akhir mulai sekarang-sekarang baru mulai banyak lagi terbitin buku gitu. Dari kalau ngomong-ngomong soal terbitin buku, dari Postpress ada buku baru yang akan diterbitin dalam waktu dekat. Nah, yang cerita-cerita Jakarta dan The Book of Jakarta itu kan effectively waktu pandemi. Jadi Nah, kita semua masih di rumah. Itu berat sih memang ngerjainnya sambil adaptasi nah, buku online, terus mengerjakan buku itu dalam 2 versi. Jadi sekarang kami lagi bernafas dulu. Dan nafas dulu. cerita-cerita Jakarta udah mau cetakan ketiga, lagi kami proses sekarang. Wow,
Ya, jadi Iya. udah terjual hampir 2.000 eksemplar. Jadi Senang we're sih. very happy tentang berikutnya ada beberapa rencana. Salah satunya yang tadi Teddy sudah tagih di awal IG live kita ke Mbak Reda. Tapi ada beberapa cukup seru dan aku belum bisa cerita sekarang karena banyak faktor yang terlibat. Cuma kalau ada sesuatu yang kami kerjakan secara kolektif sepanjang tahun 2022 dan semoga banget yang itu bisa terjadi gitu. Amin. Tapi karena Um, satu buku doang setahun. Tahun ini udah nih Cinta Jakarta. Iya. Jadi udah dua, oh ya kan emang 2-3 buku setahun ya udah ya berarti udah. Ya, sekarang Targetnya udah tercapai. satu aja. Oh, satu doang. Tapi bedanya sekarang itu kan terbitin di masa pandemi, apa yang maksudnya kita jadi beda kan, apa yang apa cara memasarkan buku itu bagaimana sih di masa pandemi ini? Cara yang bedanya apa? Ada yang harus dibuat beda atau sama-sama aja kalau menurutku ketika lebih banyak ruang dan lebih banyak kesempatan ketika kita pandemi, tapi lebih kita jadi lebih awas gitu ya, dan kesempatan-kesempatan dan ruang-ruang online. Kalau pemasaran itu banyak tergantung pada ruang fisik kan, bikin acara di tempat A, tempat B, tempat C gitu, dan memang acara selalu menyenangkan, selalu bagus kan ya. Dengan adanya ruang-ruang lebih banyak online, mau lewat IG live atau lewat Zoom atau lewat banyak acara yang lain, kesempatan jadi banyak. Sama pandemi, teman-teman pembaca ini sangat aktif ya, berkegiatan dan ruang diskusi. Jadi banyak post agak sering bikin IG live, lama-lama kami ruang-ruang diskusi yang dibikin sama teman-teman pembaca gitu. Dan jadinya kami berpartisipasi dalam ruang-ruang daripada fokus bikin ruang kami sendiri, jadi kami bisa mengurangi volumenya gitu ya. Jadi itu hal baru yang aku pelajari juga sih, bahwa ternyata banyak kesempatan baru gitu dan banyak ruang-ruang komunitas baru juga yang muncul secara digital gitu ketika pandemi. Emang kita perhatiin kan kalau dulu biasanya ada acara buku itu kan di toko buku gitu kan, atau di yang apa di fisik gitu ya. Kalau sekarang banyak gitu klub-klub buku yang Zoom seperti itu, dan pembaca aktif-aktif banget gitu. Jadi kami untuk para penerbit itu menyenangkan juga sih. Jadi ada banyak tempat untuk bisa membicarakan bukunya. Ya mungkin, tapi tantangannya kalau menurutku adalah siklus perhatiannya jadi sangat pendek gitu. Yang aku perhatikan banyak penerbit yang sangat atau ya paling nggak ngomongin penerbitnya ya, tapi sebuah buku gitu bisa jadi sangat hype di beberapa 1 bulan misalnya atau 2 bulan. Tapi habis itu kemudian hilang, penerbitnya move on ke buku baru, pembaca move on ke buku baru. Jadi siklus sebuah buku bisa dikenal dan populer itu lebih pendek lagi gitu menurutku promosinya. Dan itu kan salah satu hal yang kami di Pos ingin tidak ikut-ikutan seperti itu kan. Kami pengennya memang selalu buku-buku yang kami publikasikan walaupun jumlahnya sangat sedikit bisa dipromosikan lagi, bisa ditemui lagi oleh pembaca. Caranya gimana ya di tengah siklus yang semakin cepat seperti ini? Nah, ini puzzle yang kami tahu jawaban dan celah-celahnya sih. Yang ini aku belum terlalu ngerasa ketemu strategi gitu. Iya. Yeah. Emang sih aku juga ngerasain gitu, obsesi sama buku baru gitu, itu besar banget gitu. Pokoknya duluan baca buku itu. Pre-order. Gitu. Emang kami kalau Pos kan dari dulu tuh nggak pernah buka pre-order kan buku-buku itu. Jadi memang kami rasa itu buku-buku bagus itu bisa diperkenalkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak harus hype di awal aja gitu. Dan itu nggak nyalain juga sih kalau dari sisi penerbit itu, kadang kan memang ada target untuk nerbitkan, kalau sedikit jumlah nggak nutup gitu kan, kalau di penerbitannya saja gitu. Jadi memang harus terus ada buku baru gitu. Jadi ya keteteran kalau terus mempromosikan buku yang sudah lewat beberapa bulan gitu. Jadi itu juga alasan kenapa misalkan Pos karena kan kami saling mengkomplement gitu antara penerbit sama toko buku gitu. Jadi di penerbitan kami bisa lebih leluasa sebetulnya untuk bisa untuk tidak harus terobsesi dengan terus menerbitkan buku baru gitu loh, karena sebagai unit toko buku dan penerbitan bisa saling ngebantu gitu. Jadi buku-buku lama gitu tetap bisa kami promosiin, karena ya sampai sekarang bukunya Mbak Reda yang Aku Maps dan Babs itu
memang masih ada pembaca barunya gitu. Dan bahkan cetak ulang pandemi kemarin Iya. lalu. Atau Nawila dulu juga. dulu yang baca tuh kakaknya waktu aku Maps dan Babs terbit gitu, adiknya tuh masih bayi gitu. Sekarang dia udah Karena adiknya yang ada yang baca ya. baru mulai baca gitu. Jadi Iya, iya, gue jadi inget. Kalau pernah bilang di wawancara apa, buku yang bagus tuh bukan buku yang baru. Dan kalian bilang ada buku lama selalu ada sampai sekarang pun sampai di post bookshop sekarang. Buku-buku lama apa aja yang masih ada sampai sekarang, yang masih ada di post bookshop. ada beberapa, kalau misalkan buku Nawila contohnya, dulu kan Nawila Nawila ya pasti ya. apa self publish kan. Terus Sama bukunya Yusi Rumah Kopi Singa Tertawa itu Oh ya, Raden Mandasya juga ya. dulu yang ya kok Madasya itu terbit 2016. Jadi Iya. kalau yang 2000 Oh, itu pertama pos buka itu masih ada Rumah Kopi yang cover Rumah lama. Kopi oke. Cover lama. Gue ngeliatnya di Coffee World tuh. Ya, terus Kekerasan Budaya Iya, Pasca Kekerasan 65 Budaya itu 65. ada dari dulu Sama sampai sekarang. Atau Pak Tua. sejarah. Iya, Pak Tua. Pak Tua Pak Tua yang Membaik. Patua. kita itu ada. Itu masih dicetak ya Patua ya? Masih. Iya, covernya baru. Covernya sekarang. baru. Oh baru, oh ya. Covernya ada gambar warnanya Tani, emas ya. gitu, terus ada Pak Tani bawa senapan gitu. Sekarang kan hijau. Ya, keluar dari Itu Semak-Semak. juga ada dari dulu. Banyak sih beberapa lah ya dari margin kiri dan kalau kata bergerak saya udah nggak ada gitu. Tapi buku yang misalkan buku puisinya Aan Mansur dulu terbit sama Kata Bergerak kan, sekarang diterbitin lagi sama JBS. Jual Buku Sastra ya. Nah, itu ya Coba BBS apa? itu beberapa sih buku lama yang masih ada gitu. Kalau soal mengkurasi buku, apa aja kriteria dari yang bisa masuk ke dalam yang bisa dijual di post bookshop? Sebetulnya kan karena kami toko buku yang kecil gitu selalu memang mau tidak mau memang tidak Bingung. bisa banyak buku gitu kan yang ada. Ya. Kriteria yang paling ininya kami pengen baca apa enggak itu. Kalau enggak suka ya enggak semua juga kami udah baca gitu kan. Tapi kami pengen baca gitu. Jadi kriterianya utamanya itu dulu sih. Iya, sebenarnya kalau ngomongin beneran hard kriterianya, kalau untuk buku dari dalam Indonesia, kami memang membatasi hanya dari penerbit independen. Karena waktu kami pertama berdiri, ya itu yang susah untuk ditemukan secara fisik ya. Toko buku yang besar-besar, yang gampang dilihat di mall, yang kebanyakan bisa masuk ke sana adalah penerbit yang punya modal cukup kan, karena distribusinya harus sangat banyak gitu, harus cetak buku sangat banyak sehingga bisa didistribusikan dan ini menyulitkan penerbit independen juga dengan potongan yang lumayan mahal gitu. Jadi ketika kami berdiri di awal, kami memang ingin menjadi tempat di mana orang-orang bisa menemukan judul-judul yang nggak bisa ditemukan di toko buku lebih besar untuk penerbit Indonesia. Dan kami masih fokus ke sana sampai sekarang karena penerbit independen di Indonesia juga jumlahnya semakin banyak gitu. Ya. Dan selain itu juga kami mikirin juga tentang apa ya diversifikasi dari buku-buku yang ada di toko gitu. Jadi apakah penulis laki-laki dan perempuan itu mesti cukup seimbang gitu kan? Atau penulis yang bukan pria tua kulit putih misalnya. Jadi kami mencoba untuk membuat koleksinya itu cukup beragam gitu sih. Ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya sambil ada yang mau tanya, atau kalian ada yang mau tanya tentang kios sih? Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang dengerin, mungkin silakan mau tulis di kolom komentar. Kios sudah mulai bikin kios juga ya, keren ya. Senang sih. Bikin apa? Udah bikin open mic udah ya kemarin ya? Baru masih online, cuma kita rencana mau offline, mau coba bulan depan. Tapi ya, pakai pendaftaran dulu, terus dibatasin gitu. Kepingin coba dulu lah gitu, pelan-pelan gitu. Di kios tuh. Kenapa? Kalau offline berani untuk menerima pendaftaran itu berapa orang ya kalau di situ? Kalau sebenarnya kita masuk bisa buat amannya sih 6 orang per tamu, 2 orang staff amannya dalam saat bersamaan.
Karena ini jaga jarak kan 1 meter tuh, walaupun jadi sama orang bisa gerak-gerak masih lumayan enak lah. Tapi di luar masih bisa nunggu sih. Jadi kalau misalnya kita buat acara kayak open mic itu, mungkin masuk bisa 6 orang, yang lain nunggu di luar gitu. Karena ada ruang bisa nunggu kan di meja di luar itu tuh. Kalau udah jam 5 ke atas udah bisa dipakai gitu. Itu sih rencana kami itu. Terus juga kita lagi buat ini, kalau Teddy sama Messi udah notice kali, mungkin kita mulai ngangkat usaha-usaha bisnis di sekitar kita ya, atau yang menarik-menarik lah. Tadi kita nulis tentang Anen. Iya, kan di situ waktu kami main Oh, nonton oh ya, itu, iya diskusinya Inosanto Dinosaurus. Nagata. Habis itu kami makannya di sana. Jadi wow, ini kan dulu kita makannya di sini gitu. Iya. Iya, jadi kita mulai kayak, oh ternyata banyak hal-hal menarik di sekitar kios ojok kios gitu. Seperti yang kayak si Mason Benny itu, toko kue yang udah lama di Menteng, udah hilang berapa tahun, ternyata tiba-tiba buka di kios, di deket kios. Kita ngeliat, kok ini Mason Benny yang di dulu zaman dulu banget ini, kok tiba buka, tanyalah. Akhirnya ya udah, ternyata banyak hal menarik gitu. Kita kemarin sampai ngobrol sama Kak Nunu ternyata tetangga kita gitu. Terus penerbit-penerbit gitu, nanti akan kita taruh di YouTube sih rencananya sih, wawancara-wawancara itu gitu. Ya. Oh, mau bikin kayak podcast YouTube gitu ya nanti ya? Ya semacam YouTube lah. Jadi tentang orang-orang sekitar, sementara sih orang-orang sekitar kios yang kita kepingin ajak kita angkat profilnya gitu. Ada Kak Nunu kemarin, ada penerbit Seumpama karena saat itu tinggal dekat kios. Ya. Penerbit Baca, Kobam, apalagi adalah beberapa saya juga lupa gitu. Gitu. Pertanyaan tuh dari New Orange Book. Oh ya. New Orange Book. Halo. Apakah Kios dan Pos berencana untuk membuat acara dalam waktu dekat? Kayaknya Kios duluan nih bentar lagi kan? Iya. Kalau Kios tadi seperti saya bilang, sementara sih open mic dulu ya. Iya. Kita mau pelan-pelan, mau lihat karena maksudnya kita tahu pandemi belum berakhir dan kita nggak mau ada klaster baru nih, mumpung udah PPKM level 1, udah banyak yang divaksin, jadi udah mulai bisa berkegiatan juga, tetap harus hati-hati juga sih gitu pastinya. Kami mikir jangan lengah juga acara offline gitu, tapi kan pasti tidak banyak banget gitu. Jadi yang kami pikirkan diskusikan satu buku dan batas misalnya. Tapi mungkin nanti dulu kali. Lihat gimana, karena aku masih mengantisipasi apa yang akan terjadi di Desember sama Januari kan, kurva pandemi berikutnya kan. Biasanya pas libur. Aku kayaknya sebelum kurva lewat, nyaman mikirin bikin event gitu ya, di mana orang duduk pada waktu yang sangat lama bareng-bareng di satu tempat. Karena kalau sekarang kan pergerakannya cukup banyak ya, karena orang masuk buku gitu, kemudian ngobrol sebentar tapi pergi gitu. Rasanya lebih aman daripada kalau kita duduk bareng-bareng dalam waktu yang lama di tempat yang tertutup gitu. Jadi mungkin kalau bikin event fisik lain, aku sama Teddy sih banyak ide, banyak rencana, listnya udah ada gitu ya. Dan penuh eksperimen sih, ide-ide jenis-jenis acaranya, cuma eksekusinya mungkin baru tahun depan kali. Biarpun ada sih yang pengen banget, kami tuh ada acara setiap tahun baru itu Lonely Readers New Year's Eve gitu. Dari awal pokoknya kalian yang tahun barunya, malam tahun barunya sepi, nggak punya teman, nggak punya acara, datang deh gitu. Biasanya sendiri gitu. Nah, pengen sih sebetulnya bikin itu sedikit orang gitu, tapi ya ntar lihat-lihat gitu. Tapi mungkin kalau karena kita udah terbiasa dengan online, mungkin bisa kita buat dua-duanya kali ya. Ada yang offline, ada yang online. Banyak tuh udah gue lihat di konser musik sih, ada yang buat offline terbatas, terus dibuka online juga bisa nonton. Jadi di luar tempat lain yang jauh-jauh bisa nonton, enak juga sih sebenarnya gitu. Kebiasaan-kebiasaan baru gitu seperti itu. Ini salah satu hal yang aku bilang tadi, masuk ke dalam list obrolan kami dan yang di figure out tahun depan gitu ya. Gimana sih caranya kalau mau bikin sesuatu yang hybrid, jadi ada yang bisa di toko buku tapi jumlahnya sedikit, tapi bisa dilihat oleh orang lebih banyak secara online.
kira-kira mekanismenya pakai Ya. pakai platform apa ya, perlu peralatan apa aja ya. Jadi ada hal-hal yang pengen kami kulik-kulik, tapi kalau sekarang masih pengen fokus ke ini, menyambut teman-teman yang datang gitu, main ke pos secara langsung, karena kangen juga pengen ngobrol-ngobrol kan tentang buku sama Iya. orang-orang yang datang. Ya. Sekarang berarti udah buka setiap hari kecuali Selasa dan Kamis ya. Iya, Selasa. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Iya, sebetulnya jadwalnya tuh kenapa jam 3 sampai jam 6, karena kan kami juga online kan. Jadi di jam sebelum dan sesudah itu bungkus-bungkus buku gitu. Jadi Ya. Tapi kan belakang banget gitu ya. iya, kadang ke pos tuh besok tuh misalnya kami ke sana jam 12 gitu kan, udah mulai bungkus-bungkus, ada kurir yang ngambil, nanti namanya jam 6 setelah tutup bungkus-bungkus lagi gitu. Ya, rapat dulu sama Eni sama Sinta, ngobrolin tentang rencana-rencana berikut, progresnya sampai mana gitu. Jadi ya di kan biasanya jam 12 sampai jam 8 lah, tapi yang buat terbuka buat dikunjungi jam 3 sampai jam 6 gitu. Karena kalau pas datang kan nggak bisa, kalau bungkus-bungkus kan kalau pas lagi banyak gitu jadinya berantakan. Nggak bisa ya. Iya. Iya, sama kita juga. Pandemi, jadi bisa bungkus buku. Dia jago sekarang udah bisa, tapi kalau saya belum jago tuh kalau yang gitu. Sinta jago, Eni jago, Teddy yang memang paling kurang. Ya sama, ke kios juga kita ritualnya sekarang ya bungkus-bungkus. Cuma akhirnya ngelihat kayak kita perlu buka. Salah satu alasan kita buka tuh ingin karena rindu ketemu orang sih, rindu ngobrol. Jadi juga beda kan ketika ada interaksi. Maksudnya apalagi dulu kan kalau kios masih pasca pandemi itu sangat riuh sampai jam 2 pagi pun kadang-kadang masih ramai gitu. Jadi ya udah kita buka pelan-pelan gitu. Tapi karena ada online-nya juga lumayan, jadi emang harus dibagi gitu. Sama seperti kalian juga ya. Dan tanya pertanyaan lagi nih. Selain memaintain, kenapa? Tugasnya Asra di kios selain memaintain ini per IG live-an, Asra tugasnya Kalau saya sebenarnya lebih ke acara. Lebih ke acara kios. Tapi ada teman yang jadi ada tiga orang yang sehari-hari di kios. Jadi mereka tuh yang ngurusin dari Tokopedia terus sampai jualan kopi, cookies, sampai buat adonan cookies juga ada 2 orang. Terus nge-bake. Jadi sekarang kalau teman-teman ke kios datang nanti kalau udah buka, udah datang hari Sabtu atau Minggu, di tengah-tengah tuh ada oven gede. Karena kita masaknya di situ semua. Datanglah hari Sabtu atau Minggu, datanglah. Iya. Lihat oven sama mixer segede gini mixernya. Mungkin kalian mau coba resep kalian, mau di situ bisa. Aku udah mau cerita sama Asra apa yang aku nggak boleh cerita. Langsung kepikiran beberapa hal, tapi aku belum boleh cerita. Kalau Bina bisa kontak kita. Oke, siap. Oke. Ini Bram Hendarwan nanya, Pos menawarkan buku berbahasa Indonesia dan Inggris. Mana yang paling diminati? Apakah ada juga buku-buku dalam bahasa lain? Oke. Kalau bahasa lokal di Indonesia maksudnya? Bahasa lokal kayaknya nggak ada sih Nggak kami. ada, Memang bahasanya Indonesia sama Inggris. Karena itu ya salah satu yang tadi tak bilang kan, bukunya yang pengen kami baca itu, kalau yang bahasa lain kami belum bisa baca. Ada. Tapi yang paling diminati bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kok di Pos Bookshop? Sama sih ya. Sama ya? Sama. Ada pelanggan-pelanggan yang hanya membeli buku bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang dua-duanya. Tapi secara umum sama lah ininya antara Inggris dan Indonesia. Bahasa Bali bisa kan? Oh iya, bahasa Bali bisa. Bahasa Bali. Jadi
Bali dari mana asalnya? Saya dari Kota apa? Kampung mana? Singaraja dari Oh, Singaraja. ya. Terus bapak dari selatan. Jadi antara utara dan selatan lah. Iya, waktu Saya dulu kecilnya di Denpasar. Oh, oke. Pas kami kemarin pulang kampung ke Bali, akhirnya bisa Ah, ah, nikah gitu sekalian adiknya Teddy nikah. Kami ketemu sama Juli Sastrawan. Dia bikin ah. sastra di Denpasar, tapi juga ada komunitas sastra di Singaraja. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Nulis bareng, Oh, ada juga ya. Ya, Mm-mm. ya. Lumayan lah di situ. hidup juga gitu. Seneng liat dengarnya. Singaraja tuh paling atas kan ya, Singaraja. Utara. Paling atas utara ya. Asra, buku Ya, anak apa yang direkomendasikan loh? Asra. buku anak untuk umur berapa dulu nih? Umur berapa tahun? Kalau kalau buku anak umur di bawah 5 tahun kali baca buku terbitannya Seumpama Book sih. Iya, ada yang baru tuh, Ah, keren ada yang banget. baru, ya. Apa robot apa? Lupa saya. Robot paling keren. Robot paling keren. Oh iya. Itu sih rekomendasi sih. Lomba bikin robot terus diadu yang mana lebih keren ceritanya gitu. Iya. Itu kalau buat anak umur 5 tahun. Cuma kalau anak 8 tahun 11, gue mungkin ya jangan 8 kali ya. 10 tahun ke atas kali ya. Mungkin mulai bisa baca The Little Princess. Hmm. Ya, Kalau mau, ya. kami Kalau tuh umur segitu kali ya. anak yang masih lebih kecil gitu, ya buku-buku Seumpama sih ya. Terus gedean dikit, bukunya Mbak Reda itu. Oh ya, Mbak Reda, ya buku. Tapi juga ini Barakat. penerbit Kakak Tua, mereka kan banyak nanti buku-buku ini ya, cerita-cerita fabel misalnya, atau cerita-cerita rakyat dari berbagai daerah atau berbagai negara. Iya, betul. Kakak tua. Jepang, terus apalagi ya, cerita rakyat Asia Tenggara, menyenangkan sih. Ya, betul. Apalagi pertanyaannya, apakah kos dan pos bisa konsinyasi? Tentu saja bisa. Apalagi nanya lagi, kapan pos kapan pos lebih awal bukanya nih? Beberapa kali yang mau ke sana pas kebetulan hujan, jadi mesti harus bersabar sebelum bisa berkunjung ke pos. Semoga nanti jodoh ya bisa ketemu. Kadang-kadang sih kalau kami beres-beresnya lebih cepat gitu, sekitar jam 1 atau jam 2, kalau udah beres-beresnya selesai yang paling drama gitu, bisa masuk sih memang. Berarti sekarang Messi sama Teddy kerjanya masih WFH, maka bisa buka Iya. Hybrid di sih. weekdays. Aku Hybrid, oke. kantor sekali seminggu, Mm-mm. tapi sisanya bisa kerja dari rumah. Di sana tapi ada Sinta gitu, terus ya aku juga kadang-kadang kerja dari sana gitu Jadi sambil masih WFH. jadi bisa sambil jaga toko. Iya. Ya enak sih jadinya bisa. Iya. Kalau kalian merenovasi ruang untuk bisa kerja di sana ya, bisa sambil kerja di sana, kami mengalihfungsikan kios menjadi studio rekaman masih masa pandemi. Di awal dulu ya. Iya. Sekarang Jadi sekarang jadi studio masak. Seru banget. Enggak sih, jadi awal dulu karena nggak buka terus toko online doang, terus ngapain ya? Oh iya, jadi studio rekaman aja. Bisa nggak sih, nanya sama teman-teman? Ya bisa-bisa aja, kenapa enggak, coba aja gitu. Ya udah, kita akhirnya bawa rekam drum di sana, rekam semua di sana gitu. Coba aja gitu. Akhirnya ya udah, memang karena pandemi kita semua dituntut untuk lebih kreatif aja sih, memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Kita udah punya ruangan, udah punya alat, tinggal nambah dikit gitu, ya udah dijadiin aja studio rekaman yang buat kami sendiri dulu gitu. Terus buat jualan kue lah, lucu juga gitu. Iya, dan kuenya enak banget. Terima kasih. Iya. kirimin waktu itu Mas Ra. Oh ya, kios. Iya tuh masih Penerbit itu kan gimana tuh cita-cita jadi penerbitnya? agak mundur nih, harusnya tuh kemarin rencananya Maret tahun ini, terus kemarin PPKM, jadi kita nggak bisa foto-foto buat isi dalam bukunya tuh.
akhirnya mundur nih, sekarang lagi mulai lagi, mungkin ya tinggal ini sih, tinggal nyelesain cover sama ISBN udah. Udah boleh dibocorin Udah. sama warga belum nih bukunya apa gitu? Sebenarnya yang bisa dibilang kumpulan cerita pokoknya. Oke. Iya. Visual ya juga Apa? banyak foto-foto di dalamnya. Iya, mungkin itu kepinginnya ada foto, nggak banyak sih, cuma setiap judul, setiap chapternya ada fotonya. Mm. Mm-mm. Gitu. Ada nanya lagi nih. 2 minggu lalu ke pos tapi kecepatan belum buka. Jalan-jalan dulu kan sekitar pos, banyak toko-toko lain kan. Ya, Mm-mm. tetangga kami betul-betul menguli nasi Balinya enak. Mm-mm. Iya. Ada tuh nasi udah di-certified oleh orang Bali juga. Dan Asli bukan cuma rasanya. Oke, mungkin udah hampir jam 9 ya, udah hampir 1 jam ngobrol kita. Mm-mm. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir kali, kayak gue pengen tahu sih apa ya pandemi ini ya tadi gue bilang apa buat kita lebih kreatif. Tapi gimana sih kalian, maksudnya dari 7 tahun yang lalu buka, terus kita kan semua nggak nyangka ada pandemi. Bagaimana menjaga apa sih antusiasme lah untuk tetap membuka dan mengelola si post bookshop ini gitu. Hmm. Apalagi ditambah dengan pandemi gitu. Kami tuh mungkin gini ya, aku sama Messi tuh nganggap pos ini apa ya, udah kayak anak kali ya. Jadi ya dia dirawat dan jadi memang apa namanya, semangat itu tumbuh begitu saja sih karena memang bagaimana kami posisikan toko buku ini gitu. Jadi bahwa di tengah-tengahnya ada bingung atau capek juga ya sih, cuman itu akan terjaga sih karena dia udah kami anggap bagian yang sangat apa dekat dengan kami ya. Misi gitu. Atau itu gue doang yang itu lebih rajin ya. kalau aku tuh justru memang ini sih di awal karena tidak menganggap pos itu pekerjaan. Pada suatu masa di 2019 memang aku burn out luar biasa gitu karena pekerjaanku sehari-hari bukan pekerjaan yang ringan dan pos juga pekerjaan gitu. Jadi kalau perjalananku justru belajar melihat pos memang itu adalah pekerjaan juga gitu ya. Jadi waktu itu beneran habisnya cuma pekerjaan kantor dan pekerjaan pos gitu, nggak ada yang lain dan untukku sendiri tuh apa gitu ya, dan istirahatnya dan konsekuensi kesehatannya banyak. Nah, ketika aku memandang pos sebagai pekerjaan, tapi pekerjaan yang tentunya apa ya seperti yang tadi bilang nggak murni pekerjaan gitu, tapi memang itu adalah kerja. Yang buat aku penting adalah supaya pos tetap bisa jadi ruang eksperimen untukku ya, supaya ini bukan ruang yang stagnan dan aku pun tidak stagnan gitu. Selalu ada hal baru untuk dipelajari, diuji coba, dilakukan dalam ruang bernama pos ini. Jadi misalnya untuk buku gitu ya dan kurasi, salah satu hal yang kami bisa lakukan baru-baru ini yang aku coba kulik adalah pengen deh misalnya coba lihat buku-buku dengan model yang berbeda dari India misalnya. Aku tahu ada satu penerbit namanya Tara Books yang aku sangat suka. Mereka bekerja sama dengan pengrajin dan seniman lokal untuk membuat sensibilitas desainnya ada untuk menceritakan banyak cerita-cerita lokal mereka atau cerita dunia. Jadi contoh satu bukunya yang aku suka banget, judulnya adalah Sitas Ramayana. Ini graphic novel, bercerita tentang Ramayana, epicnya dari sudut pandangnya Sita gitu. Dan gambarnya dengan gaya seniman lokal yang ada di sana. Nah, mikirin gimana caranya masukin buku ini ke Indonesia tuh nggak terlalu gampang, tapi bisa dan bukunya lagi jalan. Itu aku suka ya, ada tantangan baru. Terus ya, hal yang aku nggak boleh ceritain ini sih sebenarnya, kami lagi memikirkan buku berikutnya di Postpress, dan apa sih yang kami mau lakukan. Aku belajar banyak dari proses The Book of Jakarta, tentang batasan dan juga kemungkinan gitu, kalau mau membuat sebuah kerja yang betulan bisa lebih setara ya, antara negara-negara yang berbahasa utamanya Inggris dan negara-negara yang tidak berbahasa Inggris secara utama gitu. Kalau sudah belajar dari situ dan ingin bikin relasi yang lebih setara ketika menerbitkan buku di Inggris dan di Indonesia, bentuknya seperti apa sih kira-kira, wadahnya bakal seperti apa, siapa aja yang mau diajak, prosesnya bagaimana. Nah, kami sedang merencanakan ini bersama dengan salah satu penerbit yang sudah jadi teman kami sekarang juga di Inggris, dan
kami masih harus tunggu apakah ini bisa mendapatkan dana untuk dilakukan, tapi kalau bisa ini yang bikin aku sangat semangat untuk tahun depan. Hal lain yang mau kami lakukan sebagai eksperimen dan dipelajari gitu. Jadi itu sih kalau buat aku, memang tentunya ada sayangnya sama Po seperti sayang sama anak, walaupun aku nggak punya anak, jadi nggak tahu sayangnya sama apa enggak gitu, karena nggak ada bandingan. Sebenarnya ya kerja-kerja di toko buku adalah kerja juga gitu, dan justru untuk proses diriku adalah memaknainya sebagai kerja dan memastikan bahwa pos itu tumbuh dan aku pun tumbuh gitu. Makanya sekarang kalau di dinding pos tuh setelah renovasi ada tulisan a living room bookshop. Karena satu artinya memang ya ketika sudah ditutup akhirnya pos yang kecil ini seperti ruang tamu atau ruang keluarga kan. Orang yang masuk datang ada kami sebagai tuan rumahnya. Tapi juga untukku penting toko buku ini bukan sesuatu yang statis tapi dia berkembang. Jadi memang beneran living room bookshop gitu. Dan aku juga pengen tumbuh dan berkembang bersama dengan pos gitu sih. Kalau tumbuh dan berkembang, misalnya sejauh mana kalian ingin pos bookshop ini tumbuh dan berkembang? Maksudnya apakah terbuka kemungkinan untuk ada pos bookshop di kota lain misalnya? Enggak. Jadi karena di tumbuh dan berkembangnya itu kami yang kami inginkan itu adalah tetap kecil ya, Asra. Jadi aku tuh ingat satu penerbit di Amerika itu yang kami suka itu New Directions. Di salah satu interview itu mereka bagaimana sih mereka bisa jadi keren gitu. Salah satunya adalah dengan memutuskan untuk bisa tetap kecil gitu sehingga bisa lebih leluasa gitu ya berkegiatan. Nah, jadi ya kami juga seperti itu gitu. Kami ingin bisa tetap kecil dan dengan begitu kami bisa lebih leluasa lah untuk memikirkan gitu. Kalau misalnya kami jadi lebih besar, mungkin kami tidak bisa jadi penerbit yang cuma menerbitkan sedikit buku misalkan. Harus lebih banyak kan ada tuntutan-tuntutan yang lebih dari itu gitu. Nah, sehingga ya itu salah satu berkembangnya tapi dalam konteks yang tetap kecil gitu sih, Mas. Iya, soalnya kami juga membaca, aku riset-riset trajektori beberapa toko buku independen yang aku suka. Dan buku independen sangat sulit untuk bisa punya banyak cabang. Karena memang banyak sentuhan personal gitu ya dari orang-orang yang menjalankannya. Dan ini yang sangat sulit untuk dan sangat mahal gitu. Karena lain yang aku pelajari dari banyak toko buku di seluruh dunia adalah sewa ya. Rent itu adalah masalah nomor satu dari keberlangsungan banyak toko, karena di tempat-tempat yang premium yang sudah gentrified dan lain-lain akan sangat susah untuk income toko buku bisa nge-match naiknya uang sewa gitu. Dan itu makanya kami juga selalu setia di pasar, karena kalau kami setengah mati berusaha hanya untuk bisa bayar sewa, ruang geraknya jadi sangat sempit kan. Jadi kami merasa kebetulan mau jadi ruang tumbuh dan berkembang, mungkin tetap kecil bentuknya, tapi hal-hal yang kami lakukan dan eksperimen yang dilakukan terus tumbuh, berkembang, dan beda-beda. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi harga sewa waktu Pasar Santa booming tuh 2000 berapa tuh? 2000 berapa ya? 16, 14 ya? 16, 14, 17 itu ini tiba-tiba kepikiran aja sih kalau out of curiosity aja. Soalnya banyak dengar cerita teman-teman rent mereka dinaikin gitu. Kalau dari kalian ada kayak gitu juga nggak dari pengelola Pasar Santa? Kami itu masuk pada saat masih agak sepi gitu. Jadi masih sangat terjangkau gitu. Jadi memang sempat ada kenaikan harga gitu sehingga kemudian kami bersama beberapa pedagang-pedagang pasar gitu kan menuntut lah untuk bisa ada kontrol gitu. Saat yang sama itu juga Jakarta juga kan memang cepat ya hype hilang gitu. Jadi bisa gitu loh pada sebuah masa di 2015 itu memang tidak masuk akal sehingga kami tahu itu ada 3 pedagang itu yang kemudian tergeser waktu itu. Terutama yang pedagang lama ya, penghuni lama. Tapi kemudian sudah bisa dikontrol dan sekarang sih sudah sangat reasonable lah. Kalau dari sisi manajemen PD pasarnya bagus sih di sana, itu satu yang kami juga sangat apresiasi ya, dari awal tuh nggak pernah ada yang aneh-aneh lah itu dari mereka ke kami. Jadi waktu itu kan memang agak-agak seperti mekanisme pasar lah ya, tidak ada terkontrol sehingga pemilik kios bisa naikin harga dengan sangat ini gitu. Itu juga hal baru buat PD pasar pada saat itu gitu. Dan ya sampai sekarang sih masih
udah nyaman lah situasinya. Ya, Ada ya, memang ada asosiasi pedagang akhirnya yang terbentuk ya, dan mengadvokasikan untuk itu kontrol harga sewa, tapi terutama memang interestnya adalah untuk pedagang-pedagang lama supaya nggak tersingkir. Karena pada waktu itu betul-betul orang banyak banget ya, kios mana aja deh aku ambil, di lantai mana aja gitu. ya, Ya. ya. Iya, sampai ada dulu cerita kayak, ya udah gue ambil sehari doang, gue bayar segini, berani gitu. Iya, Heeh. Ya, terus itu Serem ya. di mana pasar tidak menyenangkan lah waktu itu. iya. Karena Oh, ini kapital masuk iya. dan menggeser yang lama itu ya periode yang sangat tidak menyenangkan lah di situ. Dan Ya. sebetulnya kalau tadi Asra nanya kayak kenapa kami jadi lanjut, salah satunya adalah karena ternyata pasarnya hype-nya turun. Tempatnya gitu. Ya. Tempatnya masih Ya. kayak 14 itu kami nggak akan bertahan lama di sana. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal pasar Santa dan jadi ingat apa, gue suka apa yang kalian lakukan ketika masuk pasar Santa, yaitu untuk menghidupkan dan berkomitmen terhadap si pasar ini dengan kayak misalnya pasar renovasi atau cuma berusaha mengambil bahan atau barang dari pasar Santanya itu, bukan dari tempat lain. Kalau nggak ada baru tempat lain gitu. Itu kan berarti juga menghidupkan lingkungan sekitar kita gitu. Banyak yang nggak berpikir sejauh itu karena ya udah gue nyari yang paling murah aja gitu, tapi nggak memikirkan jauh. Kalau kita lakukan itu berarti kita nggak membangun ekosistem di kita sendiri. Akhirnya kita kena imbasnya juga gitu. Iya. Ya, semoga sampai sekarang masih bisa sih itu, dan banyak pedagang-pedagang juga sudah saling men-source itunya dari sesama pedagang pasar gitu ya. Kalau kami sekarang yang masih rutin itu yang paling rutin bunga ya. Jadi ya dengan buka lagi selalu ada bunga segar. Ada bunga. Oh iya, bunga segar. Bawah gitu. Itu yang kios perlu banyak belajar dari kalian, hal-hal kecil detail yang kami tidak perhatikan. Kurang perhatikan. Ada yang komen? Tergantung apa yang kios suka. Kalau bunga kami emang suka sih. Seneng banget ada warna kuning-kuning gitu di antara. Iya. Sebenarnya pertama kali kios buka tuh sempat ada tanaman kerawat, cuma lama-lama kita nggak kuat merawatnya, jadi akhirnya mati deh. Iya. Ada komentar dari Literacy Cat, salut dengan keramahan dan sikap helpful para kru pos. Tiap DM minta rekomendasi buku langsung dijawab panjang lebar dan sangat antusias, terharu sangat. Wah. Hal-hal gini yang membuat kita tetap bersemangat ya kalau labu toko buku. Iya. Ini ada yang bahasa Korea tuh. Apa sih tadi? Nggak kelihatan. Gitu. Dia menyapa dalam bahasa Korea. Lupa. Ya itulah. Oke, jadi kalau kios apa toko bukunya? Kalau kios kenapa? Banyak juga loh. Iya, atau cerita lebih banyak tentang penerbitannya mungkin sebelum kita udahan. Nama penerbitnya Chaos. Kita belum tahu. Sementara sih kemarin grup WhatsApp-nya namanya Kios Press. Sementara namanya Kios Press. Tapi nggak tahu apakah akan dipakai atau enggak. Langsung daftar. Dan iya, langsung daftar. Terus kita juga sekarang mau coba ini, kalau yang kita lakukan sekarang mencoba jadi pelan-pelan menuju menjadi media sih sebenarnya. Media online aja dulu sementara gitu. Jadi kita ya dengan langkahnya tadi yang ku ceritain, memberitakan sekitar gitu, terus ada editorial note setiap bulan, gitu-gitulah kurang lebih. Iya. Iya sih, itu juga salah satu hal yang aku sering kadang-kadang kalau lagi mimpi-mimpi, ngayal-ngayal gitu ya, tuh kayak eksperimen, lihat trajektorinya kemana, salah satunya memang ke media sih. Cuma kami tidak memilih ke sana, tapi kalau kios Ojo Kios cocok menurutku. Kayaknya kios tenaganya lebih besar itu buat yang itu. Dan emang apa ya, storytellingnya, konsentrasinya cocok sih kalau menurutku.
kita kebetulan nggak tahu, mungkin dari awal banget kayak nggak sengaja berkumpul orang-orang, kayak ada desainernya, ada ilustrator, ada ya kayak jadi semua posting Instagram kita tuh yang ngebuat tuh kalau nggak Poppy atau Cempaka, jadi mereka ilustratornya. Awal-awal saya buat sama kayak Messi sama Teddy menggunakan Canva. Ya. Nah, akhirnya, terus ya kita ada yang kayak gitu, ada yang bantuin suka baca, ada yang bantuin hal lain gitu. Jadi bersyukur banget banyak yang mau bantuin gitu, jadi keluarga besarnya si kios Ojo Kios ini sih gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa kerja bareng, kerjasama apa gitu di kemudian hari. Ya, dengan senang hati. Iya. Ada mau ditanya lagi soal kios sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol santai malam ini? Ini berarti udah 4 tahun ya? Udah 3 tahun ya kios ya? 4 ya? Udah 3 tahun. 3 tahun. 2018, 1 Mei 2018. Mei 18. Wah, setengah tahun. Masih bayi. Mbak Tita. Kita udah masuk SD. Yoi. Udah masuk SD, yoi, itu juga. Udah mulai disetrap. Kita mudah-mudahan masih banyak yang masih ada toko-toko. Mudah-mudahan makin banyak yang buka seperti pos santai ya, pos bookshop ya, atau kios gitu di tempat-tempat lain gitu. Kan sekarang ada Atelier Jeremai. Iya. Udah buka si Hamzah. Iya. Iya, betul. Terus di Rusa Menjana, di Ponorogo, di Jogja Tangerang banyak. juga ada Medium Bookstore. Bookstore. Di Cirebon, Iya. yang putih lucu. Aku lupa namanya, kios Semanggen ya. Iya. Gedong Semanggen namanya. Nisa. Oh. Cantik juga tuh tempatnya, pinggir sawah gitu. Ya Semang. Wah, menarik itu. Itu lumayan sih. Oh. Ya. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak Teddy sama Messi. Oh ya, hari Sabtu kalian ada ngobrol-ngobrol juga kan, live Instagram ya bersama 100% manusia. Oh, masih minggu depan itu. Minggu depan. Itu masih minggu depan ya? Oh. Soal topiknya menarik. Iya. Iya. Buku HAM. Iya. Iya. Baiklah. Sukses buat semua. Siap, Semoga tahun depan kita punya kesempatan kerja bareng lagi. Ditunggu terbitan kios press-nya. Waduh, buat jadi pressure nih jadinya. udah molor hampir setahun soalnya. Tapi mudah-mudahan tahun depan lah pasti harus bisa sih, tinggal ISBN doang sama itu. Cover. Oke, Teddy, Messi, terima kasih sekali lagi. Selamat malam semua teman-teman juga yang lain yang dengerin. Semoga semua kita tetap sehat-sehat ya. Dan jangan lupa kunjungi Pos Bookshop setiap hari kecuali Selasa Kamis dari jam 3 sore sampai jam 6 malam. Makasih Asra, makasih teman-teman. Sama-sama, thank you. Selamat malam.